arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? kalau login belum ya Bang ya. Belum, ya. Ya pertama ya puji Tuhan ya, Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda, terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini, aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya, karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya, karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan ya, tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasinya, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah, meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Menunjukkan yang sering kita tonton di TV, yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu, kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya, orang dewasa. Ada juga dicek ya. Satu kata buat Liunik Onting sama kopi ABC Klepon. Cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, kan ini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu, tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah, mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan, keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu.
Dikatakan di dalam Quran, sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Kalau lihat kelakuan Muhammad dulu sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga kepala saya. Sungguh negatifnya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Dan apabila betis mereka Salam Alechem Vishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, itulah yang kita sudah dengarkan tadi dari percakapan Bro Edis TV dengan saudari kita Ninik Wahyuni. Teman-teman sekalian, kita tahu apa yang disampaikan oleh Ninik Wahyuni ini adalah suatu kebenaran yang dialaminya secara pribadi, teman-teman sekalian, mengenai keagamaan, yaitu agamanya yang saat ini yang dia imani. Makin kesini dia akhirnya terbuka mata bahwa di dalam Yesus ya itu ada cahaya, di dalam Yesus ada keselamatan. Karena ketika Edis TV membuka semua tentang ayat-ayat hadis dan juga Al-Quran, ternyata tidak ada dusta. Semua Edis TV membacakan dalil yang ada. Sehingga Ninik Wahyuni ini pun mengatakan bahwasannya ini ya artinya merasa jijik ya dengan perbuatan nabinya pada akhirnya. Dia merasa bahwa kok nabi seperti itu sih gitu ya. Lalu dia mencoba membandingkannya ketika membaca Al-Quran, kok Nabi Isa lebih banyak dibahas. Dan tentu teman-teman sekali ketika dia selidiki Nabi Isa yang sesungguhnya yang sesuai sejarah, yang tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus itu di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai Isa Al-Masih, maka tentu dia akan menemukan kebenaran-kebenaran, karena teman-teman sekalian hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan itu terikat dengan hukum kasih dan keadilannya. Dua hal inilah yang ada dalam diri Allah
yang tidak mungkin Allah langgar. Kalau dia mengasihi, artinya mengampuni begitu saja tanpa menghukum dosa, di manakah letak keadilan Allah itu? Dan kalau Allah menghukum manusia begitu saja, tentu akan dipertanyakan, di mana kasih Allah yang besar itu, yang maha kasih, maha pengasih, maha penyayang. Maka teman-teman sekalian, kasih dan keadilan Allah itu diwujudkan dengan firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sana diwujudkan, di mana Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka teman-teman sekalian, oleh karena kasih Allah inilah dan juga karena keadilannya, maka dosa harus dihukum. Dengan cara apa? Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan melalui anaknya yang tunggal. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus mati karena dosa kita. Ya, makanya dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 19, jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan. Maka teman-teman sekalian, oleh karena kasih karunia Allah lah kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh keselamatan. Saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.